Selanjutnya kami panggilkan peserta dengan nomor undian 7 atas nama Saudari Deva Faiz sebagai Qori'ah, Saudari Hilda Awalia sebagai pensyarah, dan Saudari Siti Fauzia sebagai sari tilawah. Utusan dari kelompok Halawatul Mar'ah yang akan membawakan tema surga dan neraka. Dewan Juri, Dewan Hakim beserta hadirin sekalian, inilah peserta dengan nomor undian 7 utusan dari kelompok Halawatul Mar'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dil jalali wal kamali wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin naru bisyahawati. Al-Mukarram wal Mukarramah, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah beserta keluarga tercinta yang mudah-mudahan barakallahu fi umrihim, amin. Wa barakallahu fi rizqihim, amin. Wa barakallahu fi tuli hayatihim, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang kami hormati Dewan Juri, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan tak ketinggalan yang kami hormati dan yang kami cintai teman-teman seperjuangan yang mudah-mudahan mendapatkan ilmu nafi bahagia kini, esok, dan nanti. Tiada kata yang pantas diucapkan oleh lisan seorang yang doib, melainkan puji syukur kehadirat Ilahi Ghafur yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang orang, yang telah memberikan kita nikmat yang takkan pernah terbilang. Di antaranya iman, Islam, dan umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di ma'had yang tercinta ini. Lantunan sholawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa afdalul makhluqat wa afdalul mawjudah. Dan tak lupa kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang sejati, dan kita selaku umatnya yang menantikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah hadirin, berdirinya kami di sini bukan untuk mejeng metal, tapi untuk menguji mental sehingga kita dapat memandang walaupun bukan pandangan sayang. Semoga dapat dijadikan suatu pelajaran. Baiklah hadirin, berdirinya kami di sini akan membawakan sebuah tema yang berjudul Tantangan Surga dan Neraka. Hadirin rahimakumullah, alangkah bijaksananya Allah menciptakan makhluk ke alam dunia ini. Alangkah bijaksananya Allah menciptakan makhluk ke alam dunia ini secara berpasangan. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan siang dan malam, flora dan fauna, daratan dan lautan. Allah pun menciptakan Siti Hawa untuk Kangjeng Nabi Adam. Jelasnya ada aku dan dia. Seperti halnya di atas, Allah juga menciptakan manusia beraneka ragam. Ada yang taat, ada juga yang maksiat. Karena itulah Allah menciptakan surga dan neraka. Karena surga bagi manusia yang taat dan neraka bagi manusia yang maksiat. Kama qala Imam Bajuri, darul khuludi lis-sa'idi wasyaqi mu'adzabun muna'amun mahma baki.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah ke alam dunia bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berhura-hura, bukan untuk bersukaria, bukan untuk haram jadah, melainkan untuk beribadah. Kenapa kita diciptakan oleh Allah ke alam dunia hanya untuk beribadah? Jawabannya ialah karena ibadah adalah paspornya kita menuju surganya Allah. Kita tidak akan pernah sampai ke surganya Allah jika kita tidak mempunyai paspor, yaitu ibadah dan ridhonya Allah. Santrin dan santriah, apakah kalian ingin masuk surga? Jangankan kita santri, tukang korupsi, tukang menjual diri pun ingin masuk surga. Tapi sayang beribu kali sayang, banyak sekali orang yang menginginkan surga tapi mereka tak mampu di jalannya. Tapi walaupun demikian, sesulit apapun kita untuk mencapai surganya, Allah akan memberikan jalan kepada kita. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk mencapai surganya, yaitu dengan beribadah dan menaati segala perintahnya. Allah memerintahkan sholat, laksanakanlah sholat. Allah memerintahkan zakat, laksanakanlah zakat. Tapi masih saja banyak orang yang meninggalkannya. Padahal as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqommadin, wa man tarokkaha faqad hadam madin. Santrin dan santriah yang kami cintai dan yang mencintai kami, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu
بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Aku tidak menciptakan. Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu. Kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka dari itu keimanan kita akan roboh, keislaman kita akan hancur apabila kita selalu meninggalkan sholat, seperti hancurnya hatiku saat ditinggalkanmu. Dan apabila keimanan dan keislaman kita sudah hancur, maka pintu surga pun akan semakin sulit. Walaupun demikian, Allah memberikan cara lain kepada kita untuk mencapai surganya, yaitu dengan berpuasa, berbuat baik pada sesama, berzakat dan bersedekah. Tapi sayang hadirin, masih saja banyak orang yang meninggalkan. Tapi sayang hadirin, manusia zaman sekarang tidak suka yang namanya bersedekah. Mereka lebih suka mengumpulkan harta daripada mengeluarkan harta untuk bersedekah. Yang miskin ingin kaya, yang kaya ingin semakin kaya. Hadirin, bersedekah bukan hanya dengan bentuk materi saja, bukan hanya dengan harta atau tahta, melainkan senyum pada orang lain pun itu sedekah. Dalam sebuah keterangan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekatun. Senyummu di depan wajah saudaramu ialah sedekah. Malah hadirin, memberikan air kepada yang membutuhkan pun itu sedekah. Jadi janganlah kita menjadi orang yang pelit, karena orang pelit derajatnya sangatlah hina. Kama qala syair, al-bakhil ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Jalma koret jauh tina rahmat Allah, nu koret jauh ti manusia, nu koret jauh tina surga, nu koret deket kana neraka. Hadirin rahimakumullah. Itulah uniknya surga. Banyak sekali orang yang menginginkan surga tapi mereka tak mampu di jalannya. Karena surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai. Mun diturutkan mah hadirin, ngaji sanghek, berangkat ke pondok embung, maca kitab ogah, pokoknya pi surgaun mah loba gogodan jeung rintangannya. Sebaliknya hadirin, neraka itu hufat bisyahwati, dikelilingi hawa nafsu, sedangkan menuruti hawa nafsu ialah paspor utama kita menuju nerakanya Allah. Jadi hadirin, jika kita memang menginginkan surga, maka raihlah surga dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah. Karena insya Allah dengan kesabaran, pintu surga pun akan semakin terbuka. Baiklah hadirin, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Lembayung indah di sore hari, berpadu dengan cerahnya mentari. Dengan adanya PHBI ini, mari kita bentuk generasi Islami. Ungdur makila wala tangdur mankola,
Wassalamualaikum warahmatullahi